Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rafli Muhammad Fajar Farhan, NPM 2112224707010. Baik, di mana yang pertama yaitu adalah makalah reflective writing, di mana eh, dari materi-materi mata kuliah metode penelitian itu rangkuman-rangkuman yang telah dipelajari dari mulai reference manager, konsep kaidah penelitian, formatting research problem, literatur review, variabel penelitian, maupun eh, definisi operasional. Baik, langsung saja yang pertama yaitu adalah reference manager. Di mana penggunaan reference manager itu merupakan hal yang penting dalam akademik modern. Di mana kalau untuk saat ini untuk reference manager sendiri yaitu merupakan alat bantu eh, untuk penelitian atau kajian yang dimana penulis untuk melakukan sitasi maupun penyusunan daftar pustaka itu secara otomatis ya untuk menghindari ketidakkonsistenan, kesalahan dalam penulisan maupun eh, gaya penulisannya itu sendiri. Akhirnya untuk reference manager sendiri itu alat bantu seperti yang pertama ada Zotero, yang kedua ada Mendeley, dan yang ketiga yaitu ada EndNote. Baik, itulah dari yang materi pertama terkait tentang reference manager itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada konsep dan kaidah penelitian, di mana pemahaman dari materi konsep dan kaidah penelitian ini yaitu merupakan keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan karena antara konsep penelitian yaitu dia berfungsi untuk memberi arah, struktur, dan komponen utama yang harus ada di dalam penelitian. Sementara untuk kaidah penelitiannya itu sendiri memberikan standar maupun prinsip ilmiah agar penelitian tersebut dapat dilakukan dengan benar, valid, terverifikasi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Di mana konsep dan kaidah penelitian ini ada perbedaan, yaitu penjelasan mengenai tentang antara penelitian ilmiah dan penelitian non ilmiah ya. Baik, itu terhadap materi dari konsep dan kaidah penelitian, yaitu juga eh, selain itu penelitian ilmiah juga berfungsi untuk menjawab permasalahan yang nyata maupun yang mengembangkan ilmu itu sendiri. Baik, yang selanjutnya ada formulating research problem atau rumusan masalah, ya, di mana materi perumusan masalah itu sendiri memberikan pemahaman tentang bagaimana cara untuk merumuskan masalah. Karena rumusan masalah itu sendiri tidak secara muncul secara tiba-tiba dalam kajian penelitian, ya. Tapi rumusan masalah sendiri itu merupakan dari rangkaian dari pengamatan, pengalaman maupun kajian ilmiah yang dilakukan oleh si peneliti itu sendiri. Di mana rumusan masalah juga itu memiliki hubungan yang erat dengan hipotesis. Karena terutama dalam penelitian kuantitatif, hipotesis itu berfungsi sebagai jawaban sementara yang perlu diuji secara empiris. Itu mengenai dari eh, perumusan masalah, ya. Jadi di mana proses perumusan masalah itu sendiri dapat dilakukan secara sistematis, secara identifikasi melalui secara identifikasi masalah, melalui pembatasan masalah maupun secara penyusunan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang ilmiah, jelas serta rasional seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait mengenai materi tentang literatur review, di mana materi literatur review itu memberikan tentang pemahaman mendalam bahwa tinjauan pustaka itu tidak hanya sekedar merangkum teori, tetapi literatur review itu sendiri merupakan proses kritis untuk menganalisis berbagai penelitian-penelitian yang sebelumnya, jadi penelitian terdahulu, di mana literatur review itu sendiri berfungsi mengidentifikasi pola-pola temuan, perbedaan, pendekatan, maupun hasil-hasil penelitian serta celah penelitian yang belum dikaji, yang belum diteliti.
melalui literatur review itu sendiri sebagai menjadi acuan untuk kita kaji gitu. Seperti itu. Untuk yang eh, selanjutnya di materi terhadap variabel penelitian. Oke, di mana yaitu tentang materi variabel penelitian itu sendiri memberikan pemahaman tentang bagaimana pentingnya variabel penelitian itu sebagai komponen kunci dalam melakukan sebuah desain penelitian kuantitatif. Ya, karena digunakan untuk menguji hipotesis, menganalisis antar fenomena, mengukur-ngukur data empiris secara sistematis. Tuh. Di mana eh, variabel itu juga dapat didefinisikan secara jelas, mendukung konsistensi, validitas, validitas, eh, reliabilitas tertentu, serta mempermudah memproses replikasi dan generasi hasil penelitian. Makanya untuk selanjutnya itu sendiri, karena variabel penelitian itu terbagi dari beberapa jenis, ya. Karena di sini secara variabel penelitian itu terbagi dalam 5 jenis. Yang pertama ada variabel dependent, yang kedua ada variabel independen, yang ketiga ada variabel moderasi, yang keempat ada variabel intervening, dan yang kelima ada variabel kontrol, di mana masing-masing variabel ini berbeda. Yang pertama yaitu adalah variabel dependent, di mana variabel ini biasanya disebut juga variabel terikat ataupun tidak bebas, ya. Atau untuk variabel untuk variabel yang selanjutnya itu ada variabel independen, di mana variabel ini yang disebut juga dengan variabel bebas, ya, gitu. Kalau untuk variabel selanjutnya ada variabel moderasi, di mana variabel moderasi ini saling mempengaruhi antara variabel independen maupun variabel dependen, ya. Dia saling mempengaruhi satu sama lain gitu untuk variabel moderasi. Selanjutnya yaitu ada variabel intervening, di mana variabel ini juga saling mempengaruhi antara variabel dependen dan juga variabel independen. Tetapi variabel ini itu tidak dapat diukur dan diamati. Dan yang terakhir itu ada variabel kontrol, di mana variabel kontrol ini yang ditentukan dan dibuat konstan nilainya oleh si peneliti itu sendiri. Baik, untuk yang terakhir di makalah pertama ini ada yang terkait tentang definisi operasional, di mana terkait tentang materi dari definisi operasional itu sendiri, variabel memberikan pemahaman bahwa definisi operasional variabel merupakan elemen penting dalam sebuah penelitian karena membantu untuk memperjelas konsep-konsep, mempermudah secara pengukuran, menjaga konsistensi metodologis, maupun menjaga dan meningkatkan validitas dan reliabilitas data, serta memungkinkan replika penelitian dan mengurangi bias peneliti. Jadi secara fungsi itu sendiri bahwa definisi operasional yaitu setiap variabel itu memiliki batasan dan cara pengukurannya jelas sehingga pengukuran datanya juga dapat dianalisis eh, dan dilakukan secara akurat dan sistematis. Seperti itu untuk eh, materi terkait tentang definisi operasional itu sendiri. Baik, itu untuk makalah pertama. Selanjutnya yaitu ada makalah yang kedua yaitu tentang makalah proposal penelitian, di mana saya mengambil makalah tentang proposal penelitian ini terkait tentang mengambil dengan tema yaitu manajemen konstruksi. Baik, di mana yang pertama yaitu adalah definisi dari manajemen proyek. Manajemen proyek menurut Kazner dalam Soeharto 1997 mendapat yaitu di mana manajemen proyek merupakan merencanakan, menyusun organisasi, memimpin dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Atau lebih jauhnya lagi bahwa lebih secara luas manajemen manajemen proyek itu sendiri menggunakan pendekatan sistem dan hierarki yang arus kegiatannya itu secara vertikal dan horizontal. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen proyek, di mana manajemen proyek itu mempunyai tujuan
untuk mendapat mengelola fungsi-fungsi manajemen hingga diperoleh hasil yang optimum sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan yang direncanakan, dan sesuai yang telah ditetapkan serta untuk dapat mengelola sumber daya yang seefisien dan seefektif mungkin. Baik, selain dari eh, tujuan manajemen proyek sendiri, yaitu ada fungsi-fungsi dari manajemen proyek itu sendiri. Yang pertama yaitu ada fungsi perencanaan, selanjutnya ada fungsi organisasi, yang ketiga ada fungsi pelaksanaan, dan yang terakhir ada fungsi pengendalian. Baik, ya untuk yang pertama yaitu dari fungsi perencanaan, bahwa eh, menurut Dimianti dan Nurjaman 2014 bahwa eh, untuk fungsi perencanaannya itu sendiri bertujuan dalam pengambilan keputusan yang mengelola data dan informasi yang dipilih untuk dilakukan di masa mendatang, seperti menyusun rencana jangka panjang maupun jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi organisasi, di mana fungsi organisasi itu sendiri yaitu untuk mempersatukan kumpulan kegiatan-kegiatan sumber daya yang memiliki aktivitas masing-masing dan saling berhubungan, berinteraksi dengan lingkungan untuk dalam rangka mencapai suatu tujuan seperti menyusun lingkup aktivitas lain. Yang ketiga yaitu ada fungsi pelaksanaan, di mana fungsi pelaksanaan itu sendiri untuk menyelaraskan seluruh pelaku organisasi terkait dalam melaksanakan kegiatan proyek seperti pengarahan tugas serta motivasi dan yang lainnya. Yang terakhir ada fungsi pengendalian, di mana untuk mengukur kualitas penampilan dan penganalisisan serta pengevaluasi kegiatan, serta memberi saran-saran perbaikan maupun yang lainnya. Baik, selain dari fungsi manajemen proyek itu sendiri, yang selanjutnya ada perencanaan proyek, di mana definisi perencanaan proyek merupakan tahapan dalam manajemen proyek yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran, sekaligus menyiapkan segala program teknis administratif untuk diimplementasikan menurut Dimyati 2014. Baik, untuk selanjutnya ada lingkup perencanaan dan pengendalian. Menurut Santosa ada 3 aspek. Yang pertama yaitu sebelum proyek dimulai, di mana sebuah proses rencana dipersiapkan untuk menentukan suatu tujuan proyek, tugas-tugas yang akan dikerjakan, jadwal yang akan dikerjakan, maupun anggaran yang akan dikerjakan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada selama proyek. Dalam masa proyek, rencana yang telah dibuat dapat dibandingkan dengan performasi waktu dan biaya yang sebenarnya terjadi atau secara aktual. Itu adalah secara aktual proyeknya. Nah, lalu yang ketiga yaitu bila ada perbedaan antara yang direncanakan dan aktual yang sebenarnya di lapangan, itu tindakan koreksi perlu dilakukan dan estimasi terhadap waktu, biaya, mutu dapat juga diperbaharui. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya tidak lepas dari penelitian terdahulu karena terkait tentang tema manajemen proyek. Dari makalah yang kedua ini saya mengutip yang pertama yaitu dari Helmi Kathafi Muhammadiyah 2016, di mana penelitian terdahulu melakukan penelitian terkait analisis perubahan penjadwalan dengan metode tracking progress pada software Microsoft Project seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu ada Immanuel SMS Baule tentang uh, melakukan penelitian terkait penjadwalan menggunakan aplikasi komputer pada proyek peningkatan jalan Hotmik dari Kecamatan Ranowulu ya, gitu. Tidak terlepas dari itu, bahwa dari variabel penelitian itu sendiri, secara umum yaitu kalau untuk rata-rata yang dalam penelitian S1, menempuh S1 itu yang sering digunakan adalah variabel independen maupun independen, di mana bahwa variabel itu
ada variabel independen seperti yang tadi di makalah pertama yang dijelaskan, bahwa ini menurut Eka dan Yanti itu bahwa definisinya itu variabel independen merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Salah satu contoh variabel dependen yang dalam penelitian ini di makalah proposal ini yaitu yang ada di dalamnya tentang dari urutan tiap-tiap item pekerjaan, durasi setiap pekerjaan maupun hubungan ketergantungan antar kegiatan dari si proyek yang akan dikerjakan. Itu untuk terkait variabel dependen. Untuk variabel independennya sendiri yaitu dari waktu optimalnya proyek dan penjadwalan yang akan dikerjakan itu sendiri. Begitu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada definisi operasional, di mana definisi operasional itu sendiri terkait ada 4 jenis, ya, terkait ada 4 jenis klasifikasi untuk definisi operasional untuk pada penelitian kali ini. Yang pertama yaitu ada waktu tentang optimalnya proyek, di mana lamanya suatu rangkaian ketika proses berlangsung, yaitu merupakan penjabaran dari perencanaan proyek menjadi urut-urutan langkah demi langkah dalam suatu kegiatan mencapai untuk tujuan selesainya kegiatan proyek itu sendiri. Yang kedua yaitu terkait durasi proyek, di mana jumlah waktu yang diperlukan dari mulai awal pekerjaan hingga selesai proyek itu yang akan dikerjakan. Ya, durasi proyek. Yang ketiga itu terhadap hubungan ketergantungan antar kegiatan, di mana hubungan ketergantungan antar kegiatan itu proyek yang saling berhubungan dan mana yang harus untuk dikerjakan terlebih dahulu, mana yang pekerjaan yang nanti pekerjaan pekerjaan B itu akan dikerjakan setelah pekerjaan A selesai, contohnya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada terkait penjadwalan proyek, di mana untuk menentukan aktivitas, yaitu untuk menyelesaikan suatu proyek dalam urutan serta kerangka waktu tertentu. Baik, seperti itu. Selanjutnya yaitu ini adalah daftar pustaka. eh, Kurang lebihnya ada 15 daftar pustaka yang saya buat, yang saya ambil. Dan mungkin sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.